Shalom Kak, Shalom, apa kabarnya Kak? Kak Angel. Tuhan baik. Oh puji Tuhan. Oke, terima kasih sebelumnya buat Kak Angel yang boleh eh, masuk dalam Zoom saya pada hari ini. Dan terima kasih juga boleh memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan tentang dua cara hidup. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang dua cara hidup, di mana di sini ada diagram tabel. Oke, yang pertama di sini Tuhan menciptakan dunia, dan di sini juga Tuhan menciptakan manusia. Tuhan menciptakan manusia itu untuk apa? Untuk berkuasa di dunia ini, dan dan Tuhan memberikan kuasa kepada manusia di bawah otoritas Tuhan. Itu terdapat di dalam Wahyu pasal yang keempat ayat 11 dikatakan, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan." Nah, apakah di sini manusia berhasil untuk menguasai dunia ini? Nyatanya tidak. Karena apa? Karena manusia telah menolak Tuhan. Dan manusia dengan menjalankan hidupnya dengan cara keinginannya sendiri, dia jauh dari Tuhan, dan dia menguasai dunia tanpa Tuhan, tanpa di bawah otoritas Tuhan. Dan hasilnya apa, saudara? Dan hasilnya adalah manusia tetap gagal menguasai dunia ini. Dia gagal, dan di sini di dalam Roma pasalnya ke-3 ayat 10 sampai 12 dikatakan, di sini tidak ada yang mencari Tuhan, semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak ada yang mencari Tuhan, tidak ada yang berbuat baik, dan akibatnya adalah mereka semua di sini memberontak. Mereka memberontak dan semuanya manusia di sini mati. Nah, tetapi Tuhan tidak akan membiarkan kita memberontak, tidak akan membiarkan manusia mati begitu saja. Kenapa? Tuhan sangat mengasihi manusia. Dia tidak mau manusia itu mati selamanya atau mati kekal. Dan kenapa? Karena hukuman Tuhan kepada manusia yang memberontak adalah hukuman penghakiman dan kematian. Itu terdapat di dalam Ibrani pasalnya ke-9 ayat 27 dikatakan, "Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati sekali, dan sesudah itu dihakimi." Nah, tetapi karena kasihnya yang besar, kasihnya Tuhan Yesus yang besar atas dunia ini dan manusia, sehingga Tuhan telah mengirim anaknya tunggal atau mengutus anaknya tunggal, yaitu siapa? Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Dan di sini Yesus selalu hidup di bawah pimpinan Tuhan atau perintah Tuhan. Dan Yesus juga mati menggantikan kita. Yesus yang mengambil hukuman kita, dan dia membawa pengampunan di atas kayu salib. Dia telah menebus segala dosa kita, pelanggaran kita. Nah, itu terdapat di dalam 1 Petrus pasalnya 3 ayat 18 dikatakan, "Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kepada Allah Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, dan Ia telah dibangkitkan menurut roh." Nah, apakah Yesus mati hanya sampai di situ saja? Nyatanya tidak. Karena apa? Karena di sini Tuhan telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, dan Tuhan telah mengalahkan maut di dunia ini. Dia bangkit dan dia mengambil kuasa di dunia ini. Yang sebelumnya Tuhan memberikan kuasa oleh manusia, dan ternyata manusia di sini tidak sanggup dan gagal berkuasa di dunia, dan akhirnya dia mati. Dan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini dan manusia, maka
Tuhan mengirimkan anaknya Yesus dan dia menggantikan kita di atas kayu salib, dan dia dibangkitkan dari antara orang mati, dan dia telah mengalahkan maut, dan sekarang Yesus telah memberikan hidup yang baru buat kita. Nah, itu terdapat di dalam kitab 1 Petrus pasal yang ke-1 ayat 3 dikatakan, "Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan." Nah, selanjutnya poin terakhir adalah dua cara hidup. Dua cara hidup yang Kak Angel pilih. Yang pertama, apakah kita masih mengikuti dengan jalannya manusia? Sini ada manusia dan dia menolak Tuhan, perintah Tuhan, dan hasilnya adalah penghakiman. Yang kedua, kematian kekal. Nah, dan yang kedua adalah mengikut Yesus atau di bawah otoritas Tuhan. Itu hasilnya adalah kita akan diberikan hidup yang baru. Yang kedua, kita akan menerima hidup kekal. Nah, itu terdapat di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat 36 dikatakan, "Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal, tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya." Nah, jadi menurut Kak Angel pilih yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Kenapa yang kedua? Oke, karena Kak Angel memilih yang kedua, maka di sini ada 3 cara. Yang pertama, waktu kita menerima Yesus, pasti kita meminta pengampunan, yaitu dengan cara kita berdoa. Dan di sini saya akan memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari ini. Kami sungguh bersyukur boleh ada sampai saat ini, dan kami sadar Tuhan, kalau kami dulu itu adalah orang yang berdosa, kami tidak layak di hadapan-Mu, kami adalah orang yang memberontak, tetapi kami percaya hari ini kami disadarkan kembali bahwa kami menerima hidup yang baru, hidup kekal dari-Mu, dan terima kasih buat anugerah-Mu yang Engkau berikan buat kami, dan kami percaya dan kami mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, dan kami akan menerima keselamatan dari-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, amin. Nah, yang kedua adalah saat kita memilih menerima Yesus sebagai Juru Selamat kita, maka buahnya adalah kita taat sama perintah Tuhan. Yang ketiga, kita percaya dengan apa janjinya Tuhan, yaitu kita akan diberikan hidup yang baru dan hidup kekal. Seperti di Yohanes 3 ayat 36 yang dikatakan, barang siapa yang percaya kepada anak, ia akan beroleh hidup yang kekal. Dan di Roma 10 ayat 9-10, dan barang siapa yang mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati bahwa Yesus adalah Tuhan, akan diselamatkan. Jadi waktu kita mengikut Yesus yang kedua ini, kita akan diselamatkan dan menerima hidup yang baru dan hidup yang kekal. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang dua cara hidup, atau penjelasan dari saya tentang dua cara hidup. Apakah Kak Angel ada pertanyaan atau tanggapan gitu? Menurut saya semua yang sudah dijelaskan sudah cukup jelas dan saya mengerti. Oke, kalau begitu terima kasih buat Kak Angel, boleh luangkan waktunya untuk bergabung dengan saya di Zoom ini, dan terima kasih buat kesempatannya, dan biarlah menjadi berkat bagi banyak orang. Shalom Kak Angel.
Oke, shalom.